Perkenalkan, nama Rata Aryani dengan NIM 216131014 dari kelas 2A. Di sini aku akan menerangkan tentang landasan normatif ilmu dalam Islam. Sebelumnya, mari kita bahas tentang apa itu norma. Norma bisa dikatakan sebagai pedoman yang membentuk sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Biasanya berisi soal aturan atau pedoman sosial yang berlaku di sebuah lingkungan. Norma begitu berharga di lingkungan masyarakat. Landasan normatif dalam Islam yaitu Al-Quran. Akhlak merupakan suatu cerminan hidup yang wajib dipelajari sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, Ibnu Maskawai, pakar bidang akhlak, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong melakukan perbuatan tanpa pertimbangan. Landasan beliau pun seperti ada 4. Yang pertama, landasan normatif yang berasal dari Islam. Landasan itu merupakan Al-Quran sendiri dan As-Sunnah yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, landasan normatif dari adat atau kebiasaan norma budaya di suatu masyarakat. Misalnya saja masyarakat di suatu daerah yang masih melakukan ajaran-ajaran tertentu seperti kenduren atau hal lain sebagainya. Yang ketiga, landasan normatif dari pandangan filsafat atau bisa diartikan sebagai hasil pemikiran kontemplatif nyebar di seluruh dunia. Yang keempat, landasan normatif yang memaksa atau mengikat seperti norma hukum di suatu negara. Mengapa Al-Quran bisa dijadikan sebagai landasan normatif dalam Islam? Yang pertama adalah karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan wahyu sebagai pedoman oleh para umat Islam di seluruh dunia, yang juga menjadi kitab umat Islam, di mana dalam Al-Quran manusia harus melakukan apa yang dikatakan di dalamnya, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari perbuatan tidak baik di suatu masyarakat atau terlebih untuk individu sendiri, di mana dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang berarti, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikatku bersama kamu, maka ingatlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan kuberikan rasa takut ke dalam hati orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Di mana dalam Al-Quran kita diwajibkan untuk mempelajari isi-isinya. Yang kedua adalah sunnah sebagai landasan normatif. Sunnah ada 2. Yang pertama, sunnah dari Nabi yang lalu dilakukan oleh para sahabat hingga sekarang. Yang kedua, ada sunnah yang memang dibuat untuk kepentingan umat yang mungkin tidak Nabi katakan. Kira-kira itu yang ingin aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan semoga konten ini bermanfaat untuk menambah wawasan. Dadah.